Sobat Kairos yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bukanlah kata-kata yang asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Tidak sedikit juga kita terlibat secara aktif dalam berbagai jenis persekutuan, dari persekutuan doa sampai dengan persekutuan antar gereja. Menjamurnya persekutuan-persekutuan macam ini mungkin bisa menyeratkan banyak manfaat ya dalam komunitas orang Kristen. Itu juga bisa kita lihat sebagai tanda positif. Orang-orang Kristen menginginkan kebersamaan tentunya. Mereka menyadari, kita menyadari pentingnya sebuah persekutuan. Sayangnya, pemahaman persekutuan ini lebih daripada sekedar perkumpulan atau kebersamaan. Landasan kebersamaan ya seperti hanya kesamaan suku, hobi, usia, domisili, atau status. Ya mungkin tidak salah ya, tetapi rawan terjadi perpecahan. Karenanya persekutuan Kristen itu membutuhkan fondasi yang lebih kokoh. Sobat Kairos, apa arti persekutuan yang sesungguhnya? Dari sisi bahasa Yunani, kata persekutuan ini adalah koinonia. Koinonia secara hurufiah berarti partisipasi. Dalam bentuk kata kerja koine berarti mengambil bagian. Jemaat Filipi itu mengambil bagian dalam pelayanan Paulus melalui bantuan material yang mereka berikan. Filipi 4 ayat 15. Sebagai bentuk solidaritas Kristus dengan manusia, dia mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, yaitu mengambil daging. Ibrani 2 ayat 14. Orang-orang Kristen yang menderita karena kebenaran telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Nah, gereja mula-mula juga masih beribadah di rumah-rumah, dilarang menerima pengajaran sesat dan memberi dia kesempatan untuk bicara tentang rumah mereka. Menerima orang seperti itu berarti mengambil bagian dalam kesesatan mereka. 2 Yohanes 1 ayat 11. Karenanya persekutuan dalam Kristen adalah berita kesaksian dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus supaya kita mendapatkan sukacita. Kita bersaksi agar orang lain pun menghayati dan mengalami keindahan hidup bersekutu dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Apa yang kita saksikan tidak harus peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pengalaman sederhana bersama dengan Tuhan, bila disaksikan dengan setia, bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan, pemeliharaan, kebaikan, kasih, dan anugerah Allah yang kita alami bisa kita bagikan kepada orang-orang lain. Bukan hanya kehidupan yang lancar, berhasil yang bisa kita saksikan, tetapi penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit juga dapat kita bagikan. Kesaksian harus disampaikan dengan tulus, jujur, dan benar. Bukan dibuat-buat atau dibesar-besarkan. Tujuan kita bersaksi bukanlah untuk memegahkan diri kita sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Dasar kesaksian kita adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ia mengajak kita melalui persekutuan hidup yang menghadirkan damai sejahtera itu sendiri. Persekutuan hidup ini harus dijiwai dengan semangat, berbagi, saling memberdayakan, dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Kiranya kita dimampukan untuk bersaksi mengenal karya keselamatan Allah. Kita bersyukur karena anugerah keselamatan darinya. Dengan kesaksian dan ucapan syukur, kita berkontribusi memberikan inspirasi bagi proses pembangunan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua.